Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lutfi, tolong disiapkan terlebih dahulu. Bersiap. Berdoa mulai. Oke, sebelumnya Miss mau cek kehadiran terlebih dahulu. Abdul Ghafar, Aisifah, Alex, Anandra, Atar, Dia, Dila, Zakia, Faris, Fidelia, Fitri, Gia, Rafli, Harif, Kiara, Latifah, Lutfi, Miftahul, Muhammad Gani,
Muhammad Rizky, Mutiara, Nadine, Najwa, Naswa, Naila, Windy, Nindi, Priscilla, Quinza, Rafael, Rahtu, Sakira, Sania. Berarti hadir semua hari ini ya. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Baik, alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik. Agar Miss lebih mengetahui keadaan Ananda, Miss minta Ananda membuat di sticky note nama Ananda, kemudian ditempelkan pada emoji yang ada di depan. Mulai dari Naila. Silahkan ditempelkan hal yang sedang Naila rasakan saat ini. Langsung maju berdua aja biar lebih cepat. Apa yang sedang Naila rasakan? Lanjut, Rafli. Lanjut. Lanjut, dia. Lanjut yang belakang. Yang Sania. Lanjut. Langsung yang bagian sana juga. Yang belakang langsung berdiri aja kalau temannya udah balik ya. Tapi jangan numpuk di depan. Lanjut. Lanjut aja yang belakang tuh, lanjut aja ke depan. Tengah-tengah, nggak bahagia, nggak happy, nggak sakit. Ya lanjut, lanjut. Lanjut. Lanjut yang bagian belakang semuanya. Sudah semua? Apa-apa? Udah semua? Sudah. Oh, berarti sekarang banyak yang boring. Banyak yang sedang bosan. Sebelum proses pembelajaran agar tidak bosan lagi, kita nyanyi lagu, salah satu lagu wajib nasional. Ananda diminta untuk berdiri menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, silahkan dimulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku dan pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu,
kembali. Pada pertemuan sebelumnya, Ananda sudah mempelajari mengenai hakikat hak dan kewajiban. Apa pengertian hak dan kewajiban? Kekuasaan ya. Kewajiban? Oke, hak adalah hal yang dimiliki, yang diperoleh dan didapatkan dari seseorang apabila kita sudah melaksanakan kewajiban. Kewajiban adalah hal yang harus dilakukan. Pada pertemuan sebelumnya, Ananda juga sudah mempelajari mengenai contoh hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ya, dari gambar yang sudah ditampilkan, apa saja hak dan kewajiban yang tergambar? Mendapatkan fasilitas kesehatan, yaitu BPJS. Yang kedua, memeluk agama. Yang ketiga, ya, memperoleh pembelajaran atau pendidikan. Yang ketiga, ikut membela negara. Yang keempat, toleransi. Yang kelima, hukum. Berkaitan dengan hukum, pemerintah harus memberikan hukum bagi rakyatnya. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik mampu membedakan hak dan kewajiban. Yang kedua, peserta didik mampu menelaah penerapan hak dan kewajiban warga negara secara seimbang. Adapun cakupan materi pada hari ini mengenai penerapan hak dan kewajiban sebagai warga negara secara seimbang di berbagai lingkungan. Yang pertama, lingkungan sekolah. Yang kedua, lingkungan keluarga. Dan yang ketiga, lingkungan masyarakat. Berarti yang kita pelajari hari ini di lingkungan sekolah, keluarga, dan juga di masyarakat. Seperti yang sudah Ananda jawab sebelumnya, apa itu hak dan apa itu kewajiban? Hak adalah hal yang dimiliki, hal yang diperoleh dan didapatkan dari seseorang. Kewajiban adalah suatu hal yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Tidak boleh dipisahkan antara hak dan juga kewajiban. Ananda harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu untuk mendapatkan hak. Ananda tidak boleh menuntut hak saja. Selanjutnya adalah mewujudkan tegaknya hak dalam kehidupan sehari-hari. Ananda harus menghormati norma yang ada. Apa saja norma yang berlaku di masyarakat? Agama, silaan, kesopanan, dan juga norma hukum. Jadi untuk memperoleh hak dan kewajiban, Ananda harus mematuhi norma yang berlaku. Selanjutnya, apa saja hak Ananda sebagai peserta didik di sekolah? Mendapat menggunakan fasilitas sekolah. Ya, yang terakhir? Ya, mendapatkan suasana belajar yang tenang dan nyaman, di mana suasana belajar di kelas itu sudah bersih, tidak ada yang ribut. Itu adalah hak Ananda. Selanjutnya, menggunakan fasilitas. Apa saja fasilitasnya? Papan tulis, meja, kursi, kipas angin, AC, proyektor, jam. Jadi Ananda berhak untuk menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut. Tetapi Ananda harus menjaganya. Tidak boleh merusak fasilitas yang sudah disediakan oleh sekolah. Bebas mengikuti organisasi. Di sini banyak ikut organisasi. Mengikuti organisasi apa saja yang ada di sekolah sesuai dengan bakat Ananda. Boleh di seni, olahraga, atau organisasi OSIS misalnya, pramuka, dan masih banyak lagi. Ananda boleh memilihnya sesuai bakat Ananda masing-masing. Meminjam buku dan juga membaca buku di perpustakaan. Hal tersebut juga merupakan hak Ananda.
Selanjutnya, kewajiban Ananda sebagai peserta didik apa saja? Menghormati guru dan juga tenaga kependidikan dan warga sekolah. Selain guru dan tenaga kependidikan, Ananda harus saling hormat menghormati antar satu sama lain antar peserta didik. Tidak boleh membuli teman, tidak boleh mengucilkan teman. Itu juga merupakan kewajiban Ananda. Yang kedua, merawat dan menjaga fasilitas yang disediakan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Meja yang diberikan, papan tulis, proyektor, AC, kipas angin. Ananda boleh menggunakannya tetapi harus merawatnya dan tidak merusaknya. Selanjutnya, melaksanakan tata tertib sekolah. Apa saja tata tertib sekolah? Tidak boleh merokok, menggunakan seragam, tidak boleh membawa HP, menggunakan seragam sesuai yang ditentukan, dijadwalkan oleh sekolah. Misalnya hari Senin ada yang pakai baju pramuka, berarti sudah melanggar tata tertib. Selanjutnya, tidak berperilaku semena-mena terhadap warga sekolah. Contohnya saja di sini kan sudah ada petugas kebersihan. Ananda bebas membuang sampah sembarangan? Tidak. Apabila Ananda membuang sampah sembarangan, itu sama saja Ananda sudah berperilaku semena-mena terhadap petugas kebersihan. Selanjutnya, mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Itu juga merupakan kewajiban Ananda. Selanjutnya, hak dalam keluarga. Apa yang pertama? Mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Yang kedua, memperoleh pendidikan dan bimbingan saat belajar. Contohnya apabila ada PR, orang tua membimbing membimbing anaknya ketika belajar di rumah. Ada dilakukan? Ada. Selanjutnya, mendapatkan perlindungan dan keamanan dari orang tua. Yang keempat, mendapatkan contohnya yang berkaitan dengan sandang dan pangan. Memperoleh tempat tinggal yang layak, baju yang layak, makanan yang layak. Itu merupakan hak Ananda sebagai seorang anak. Selanjutnya, untuk mendapatkan hak tersebut, Ananda harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Apa saja kewajibannya? Menghormati orang tua. Yang kedua, membantu meringankan pekerjaan orang tua. Misalnya dengan membantu mama memasak, ibu memasak, menyapu, membersihkan rumah. Yang ketiga, contohnya tidak boleh pulang lewat maghrib, atau karena ini masih anak-anak, tergolong anak-anak, tidak boleh pulang lewat jam 5 sore. Misalkan, hal itu harus Ananda taati apabila sudah disepakati antara Ananda dan juga orang tua. Yang keempat, berperilaku santun untuk menjaga nama baik keluarga. Selanjutnya, hak di lingkungan masyarakat. Apa saja haknya? Apa saja tuh pelayanan yang akan didapatkan? Contohnya pada saat posyandu. Posyandu bukan hanya untuk bayi saja, bukan hanya untuk ibu hamil saja, tapi ada posyandu untuk lansia juga, untuk berobat orang dewasa juga ada. Itu juga salah satu hak yang akan diperoleh oleh anggota masyarakat. Yang kedua, apa contohnya? Misalkan di jalan, di dekat Transmart kan banyak tempat duduk di tepi jalan. Ananda boleh menggunakannya, tetapi jangan merusak. Fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah boleh digunakan oleh semua masyarakat, asalkan jangan merusaknya. Contohnya di taman bermain sudah disediakan banyaknya permainan, tapi harus dijaga. Yang ketiga, mengemukakan pendapat. Contohnya apabila ada yang ingin dilaksanakan di RT tersebut, ikut berpartisipasi dalam musyawarah di dalam RT. Misalkan
kegiatan remaja masjid misalnya, ikut berpartisipasi. Yang keempat, semua orang berhak atas pekerjaan, bisa itu berdagang, nggak ada yang nggak boleh berdagang, semuanya boleh. Itu merupakan hak yang diperoleh di kehidupan di masyarakat. Untuk mendapatkan hak tersebut, terlebih dahulu harus melaksanakan kewajiban. Apa kewajiban? Yang pertama, menjaga kelestarian dan keamanan lingkungan sekitar. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, misalnya ketika jalan ketemu dengan tetangga, kita harus menyapa tetangga, paling tidak senyum dengan tetangga. Yang keempat, mungkin ada beberapa yang rumahnya sudah ada satpam, berarti hal tersebut cukup membayar satpam untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, selanjutnya Miss akan membagikan lembar kerja. Sebelumnya silakan duduk per kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan sebelumnya. Video kelompok LKPD-nya dilamakan. LKPD-nya dilamakan. Sudah? Sudah duduk per kelompok? Sudah? Ini kelompok 1. Kelompok 1 tugasnya membuat poster dan juga slogan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Ini kelompok 2. Berapa orang? 6. Ini 5. Kelompok 1 5. Kelompok 3 dan 4 tugasnya menganalisis video. Videonya akan Miss tayangkan sebentar. Kelompok 3 dan 4, 1 dan 2 posternya ini di kertas ini saja. Kelompok 5 di sana. Ini 6. Kelompok 6. Coba lihat dulu puzzle-nya sesuai. Ini kelompok 5. Terlebih dahulu disusun puzzle-nya. Setelah menyusun puzzle, nanti jawab 3 pertanyaan yang ada di bawah. Oke? Ada yang ingin bertanya terkait LKPD? Tidak. Sebelumnya ditayangkan video untuk kelompok 1 dan kelompok 2. LKPD-nya diselesaikan 20 menit bisa. Dijawabnya di kertas karton. Sekalian disusun puzzle-nya.
Kelompok 5 dan 6 punya lem? Nggak ada. KPD-nya 20 menit ya. Kelompok 1 dan 2 videonya ya 34. Kelompok 34 ini videonya ya. Silakan. Kalau berdasarkan interaksinya saja bisa dipahami atau harus ada suaranya? Harus ada suaranya? Tunggu sebentar. Suaranya dari proyektor ya? Terhubung ke proyektor suaranya. Kedengaran dari proyektor. Tapi suaranya kecil. Kedengaran dari sana? Masalahnya, suaranya sudah terhubung ke proyektor, nggak bisa terhubung ke speaker. Kalau misalnya proyektor dicabut, ada suaranya. Tapi videonya yang nggak ada. Atau giliran saja melalui laptop lihatnya. Ya? Berarti bukan dari InFocus. Ya. Oke. Kelompok 3. Mana kelompok 3? Sebentar. Pertanyaannya sudah dibaca, apa saja pertanyaan yang harus dijawab melalui dengan melihat video? Sudah dipahami pertanyaannya? Tunggu sebentar ya. Hari ini Dana tidak masuk sekolah karena sakit. Kalau mau diulang aja. Sekalian saja yang kelompok sana, oke? Sekolah. Mana? Speakernya agak kurang. Maaf ya, aku terlambat. Tadi ada yang memarkir Lola di depan kantor aku. Jadi aku nggak bisa lewat. Iya, nggak apa-apa Lola. Aku juga baru sampai kok. Nanti kalau kelompok ini sudah selesai, kasih ke kelompok sana aja ya. Oke? Ada yang ingin ditanyakan? Kenapa? Muat.
Muat jawabannya? Iya, muat jawabannya nggak? Kalau nggak muat, di kertas saja atau di buku. Kelompok ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Buat slogan. Siapa slogannya? Apa slogan yang berkaitan dengan gambar ini? Ya. Slogannya di lembar ini. Sabar. Berkaitan dengan hak dan kewajiban. Yang mana yang bawah? Yang ini. Gambarnya? Yang gambar yang ini atau gambar yang sana? Keduanya bisa. Iya, yang slogan. Oh, jadi satu slogan aja. Boleh. Coba cari yang lain dulu. Yang kata-katanya lebih bagus tapi mengandung makna yang lebih bagus lagi. Coba cari dulu. Nanti Miss yang lihat lagi ya. Yang mananya salah? Bukan salah, betul. Tapi cari lagi kata-katanya yang lebih simpel tapi sudah menjelaskan semua ini. Contohnya, jagalah kebersihan. Itu kan katanya kecil, sedikit katanya, tapi maknanya banyak. Bisa dimaknai kenapa harus menjaga kebersihan. Oke, paham? Nanti slogannya dibuat di sini ya. Oke. Kamu jangan paksa sembarangan. Kelihatan? Apa? Ini maksudnya di kelompok ini tuh maksudnya Dikelompokkan. Kami yang ini ada beberapa gambar nih. Ada 4. Jadi dikelompokkan yang mana di sekolah. misal satu A itu yang ini, satu B ini, gambarnya. Iya, contohnya saja ya. Yang ini kan di sekolah. Berarti ini termasuk kelompok di lingkungan sekolah. Yang ini tuh bukan di sekolah nih. Ini tuh. Ini apa? Ayo kegiatannya. Masyarakat. Apa kegiatannya? Bansos. Bansos. Lemnya nggak ada. Bentar ya. Di sini ada lemnya. Nggak ada. Bentar. Tanggung jawab ini kurang pas di sini tempatnya. Tunggu sebentar. Yang mana? Emang cukup kalau potret? Potret apa? Ya, di bawahnya apa dong? Jangan lupa nama anggota kelompok ya. Jangan lupa nama anggota kelompok. Ya? Boleh. Ini ada apa? Iya. Supaya Boleh, kalau mau buat slogan per gambar juga boleh. Kalau mau satu slogan dari 2 gambar ini dijadikan satu slogan juga boleh. Tapi dijelaskan nanti apa makna slogannya. Dijelaskan misalnya slogannya ini berkaitan dengan gambar ini, di mana kaitannya dengan gambar. Paham? Oke. Dari sini aja, Mi.
Terus nanti kan dari slogan ini dijelaskan di mana hubungannya dari gambar. Misalkan ini gambarnya kan di sekolah. Ini buat gambarnya di sekolah kan? Nanti dijelaskan slogannya ini. Apa kaitannya dengan gambar? Dia kan membersihkan lingkungan. Lingkungan yang bersih dan bersih. Oh, untuk di kelasnya? Boleh. Ini dijelaskan bulan lalu. Iya. Bisa nih. Kelompok ini sudah melihat videonya. Paham pertanyaannya atau ada dari pertanyaan yang kurang paham? Misalnya, sudah, silahkan dibuat jawabannya. Tunggu dulu ya. Misalkan, ini contoh aja, berarti nggak boleh dibuat lagi ya. Ananda kan sudah menjaga atau merawat fasilitas sekolah. Terus menjaga ruangan kelas supaya rapi, supaya tenang. Apa yang Ananda peroleh sebagai hak, yaitu mendapatkan suasana belajar yang aman, nyaman karena suasana yang bersih, tidak kotor, dengan fasilitas yang masih bagus. Misalnya apabila Ananda mau rusak, misalnya proyektor udah nggak bisa digunakan, berarti adanya keterbatasan ketika belajar. Jadi Ananda harus menjaganya. Itu kewajiban Ananda. Nanti apa manfaat yang Ananda dapatkan setelah melaksanakan kewajiban itu. Tuh. Sudah ada soalnya yang nggak paham? Sudah dapat slogannya? Lingkungan bersih, aman dan tentram. Bisa dijelaskan kaitannya dengan gambar? Waktunya terus berjalan ya. Tadi waktunya 20 menit. Ini udah selesai. Susunannya udah. Terbang tadi kan. Oh, jadi dimatiin kipasnya. Mengenai soalnya udah paham? Sudah dijawab? Sudah dijawab semuanya?
Yang nomor 2 lagi, Miss. Nomor 1, 3 udah. Dibagi aja ada yang menjawab soal. Ini nomor 2, Miss. Laki-laki. Faris yang jawab soal. Iya, Miss. Miss, yang ini kapan yang atas tadi? Berdasarkan gambar 1 dan 2 silakan Anda kelompokkan kewajiban dan Di rumah. Tinggal satu soal aja berarti. Ini gambarnya. Kan ada 3 gambar. Itu gambarnya kan di atas sudah ada gambarnya. berdasarkan gambar 1 dan 2 silakan Anda kelompokkan kewajiban dan hak kewajiban hak. Ada berapa gambar di sana? 7. 7 dari gambar puzzle 1 dan 2. Itu puzzle 3 tinggal ya. Oh, hak. Iya, ada 3 ya? Iya, bukan. Oh, Kesalahan teknis mah. Itu gambarnya harus disesuaikan dengan gambar. Kalau yang 1, 2 gampang disusunnya. Ini sengaja kasih mereka usaha, Miss. Karena itu gambarnya hampir sama ya. Enggak. Ini tuh pelayanan di masyarakat. Kayak pengurusan KTP misalnya. Itu di kantor kecamatan. Ini berarti lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Yang ini kan lingkungan masyarakat. Yang ini lingkungan masyarakat. Berarti salah ini. Berarti ini pertanyaan kelompok yang satu lagi. Buat aja berarti ini lingkungan masyarakat. Berarti ini berapa? Ada berapa lingkungan masyarakatnya? 1 aja. Tip X. Pinjam tip X. Nih. Berarti ada berapa gambar di masyarakatnya? 3. Yang ini bisa masuk di masyarakat, bisa masuk di organisasi kan? Di sekolah kan ini termasuk organisasi. Iya. Iya kan? Ada organisasi ini di sekolah? Enggak? Enggak ada. Organisasi di SMP 8 apa aja? Seni dan olahraga enggak ada? Dalam bagian ada. Oh, itu dari bagian OSIS. Berarti anggotanya sama dengan anggota OSIS. Dengan ke organisasi olahraga dan kesenian. Iya, olahraga dan kesenian. Oh, ekskul, bukan organisasi aja. Ini kan juga masuk ekskul, itu organisasi. Berarti kewajiban di sekolah kan? Kewajibannya? Ayo, yang mana aja kewajibannya? Gak tahu, Miss. Berapa tuh? Dari gambar ini ada berapa kewajiban di sekolah? Gambar 1, gambar 2. Ya, ini gambar 1, gambar 2. Ini bisa digabung gambarnya. Kan ini ada berapa gambar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 7 gambar itu ada berapa hak dan kewajiban di sekolah? Ada berapa hak dan kewajiban di rumah? Kalau nggak ada misalnya kewajiban di masyarakat nggak ada di sini, berarti ya udah nggak usah dibuat. Terus kewajiban di sekolah, lebih banyak kewajiban hak di sekolah daripada kewajiban, disesuaikan aja dengan gambarnya. Oke? Jadi ini dijawab dulu baru disusun nanti terakhir. Ada yang lain. Gak ada. Coba minjam sama temannya, siapa tahu ada yang punya. Yang itu katanya juga susah nempel. Ya ini udah selesai nempel di puzzle. Yang sana mau minjam lem. Kok dirusak lagi? Elik dong, Miss. Air laman.
Waktunya tinggal sebentar lagi. Setelah disusun malah dirusak. Dikeluarinlah dari grup. Terus jawabannya di mana? Jawabannya di kertas aja. Nggak langsung dijawab di sini. Kalau masih ada space-nya boleh. Kan udah sampai gambar ini, sampai aja jelaskan. Gambar 1 dan gambar 2 boleh digabung. Puzzle 1 dan puzzle 2. Itu masih yang ngomong tadi. Kan coba baca pertanyaan nomor 2. Ayo gambar 3 yang terpisah. Kalau ini kan di puzzle 1 ada 4 gambar, di puzzle 2 ada 3. Berarti ada berapa gambar? 7. Boleh digabung. Berarti ada dari 7 gambar itu ada berapa hak di rumah, ada berapa hak di sekolah, ada berapa kewajiban di rumah dan kewajiban di sekolah. Kan sekalian rias. Cari aja ujung-ujungnya dulu. Apa? Ayo Faris. Iya. Hak. Ayo, nah kewajiban berapa kewajiban? Hak apa? Mendapatkan Iya bisa. Pokoknya dari gambar ini apa yang bisa dideskripsikan? kita sebagai warga masyarakat. Ini kan gambarnya mengenai pelayanan. Ini ada resepsionisnya, ini ada orang yang melayaninya. Bagaimana Ananda mendeskripsikan gambar itu? Mungkin dari tanggapan Miss dan tanggapan kalian berbeda. Kok nanya sama Miss? Lihat tanggapannya. Coba tanya pendapatnya. Nanti aja. Oke, bisa. Nanti penjelasannya berkaitan gambar bagaimana? Kan nanti dikaitkan dengan gambar kan? Nanti kan dipegang tuh gambarnya. Jadi ini slogannya, ini gambarnya gitu. Kita mendapatkan hak kasih sayang dari keluarga. Oh iya. Yang kedua, Kewajiban kita untuk membersihkan lingkungan. oke, waktu tugasnya tinggal 5 menit lagi. Ini silahkan ditempel lah puzzle-nya. Kenapa belum selesai juga puzzle-nya? Waktunya tinggal 5 menit. Biasanya juga belum selesai. Di sini ada yang punya lem kertas. Ada yang punya lem kertas nggak? Ada? Pinjam ya Nindi. Niha. Punya Nindi, nanti kembalikan sama Nindi ya. Ayo kerja sama ya, cepat ayo. Suaranya, tolong suaranya. Miftah, suaranya tolong ya. Sejak kapan? Kamu Miftahul? Miftah panggilannya kan? Iya. Jangan membersihkan lingkungan kelasnya.
Ini dapat hak mendapatkan yaitu kelas yang bersih dan Oke. Ya, ini udah selesai kelompok 3. Sudah mau selesai, tinggal berapa soal? Satu aja. Kelompok 4. Udah? Iya. Kelompok ini kok suaranya keras sekali. Kelompok 2. Sudah selesai kelompok 1. Kenapa ditukar? Tidak sesuai warnanya. Putih aja lah, kan ada sepatu berwarna putih. orang biasanya Hijau biasanya. Iya, kuning ada. Warna pink. Wah, sudah selesai jawabannya kelompok 3. Coba lihat dulu Rafli. Gimana jawabannya belakang? Jawaban nomor 1. Jawaban nomor 1 di depan, jawaban nomor 2, 3 di belakang. Ya. Kelompok 4. Coba lihat terlebih dahulu. Satu mana? Yang kelompok 6. Kelompok 6 lagi nyusun puzzle. Kelompok 5. Kalau duduk bisa. Kelompok 1 udah selesai. Kelompok 1 udah selesai. Berarti yang selesai kelompok 2, kelompok 3 dan 4. Kelompok 4 aja dulu yang presentasi. Yang lain, selagi kelompok 4 mempresentasikan, silakan diselesaikan LKPD-nya. Oke? Yang belakang kelompok 5. Selagi kelompok 4 mempresentasikan, kalian selesaikan dulu ya. Silakan kelompok 4. Dikaitkan dengan hak dan kewajiban yang ada di video. Yang lain diperhatikan sambil mengerjakan dan memperhatikan temannya yang lagi presentasi. Oke? Silakan. Nanti setelah kelompok 4, kelompok 1 ya. Ke ruang disuruh. Sekali lagi dipanggil anak kami Zilda.
Iya. Suaranya agak keras sedikit. Berhak mendapatkan fasilitas suasana yang aman. Berhak mendapatkan kewajibannya menjaga sopan santun dan dengan umur kita pada lingkungan sekolah, berhak mendapatkan suasana belajar yang baik. Suaranya Naila tolong dikeraskan sedikit. Kewajiban di lingkungan sekolah adalah menghormati guru, merawat dan menjaga fasilitas sekolah, melaksanakan tata tertib. Sudah? Nomor 3 lagi. Apa manfaat yang diperoleh setelah melakukan kewajiban adalah ketika kalian melakukan kewajiban, maka hak kalian akan terpenuhi. Sudah? Yang lain ada yang ingin menanggapi atau kelompok 3 ingin menanggapi, mungkin kelompok 3 lain pendapatnya dari kelompok 4. Ada yang berbeda? Silakan sebutkan dari kelompok 3 apa yang berbeda dari kelompok 4. Nomor 2 apa saja jawaban dari kelompok 3? Kelompok 4 silakan duduk kembali. Silakan bacakan kelompok 3 dari sana saja. Ya, nomor 2. Agak keras sedikit. Dari video tersebut, kelompokkan hak dan kewajiban di lingkungan sekolah dibicarakan. Iya. Kalau misal di lingkungan masyarakat itu kita punya kewajiban untuk mengumpulkan pakaian yang tidak terpakai kepada orang yang lebih membutuhkan kita. Tugas. Menyapa orang yang kita kenal, tidak membawa sampah sembarangan dalam udara itu. Kalau hak kita di masyarakat itu bisa memakai fasilitas transportasi yang telah disediakan, mendapatkan lingkungan yang baik dan aman. Terus kewajiban kita kalau di sekolah itu mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru, menghormati guru, menghargai anak teman sebaya. Kalau hak kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Dah. Silakan kelompok 1 lagi mempresentasikan. Kelompok 1 berarti poster dan juga slogan. Mana posternya? Enggak. Mana posternya? 1 saja. 2 posternya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa slogan? Siapa yang menjelaskan apa slogannya dari gambar itu? Oke. Buatlah poster dan slogan tentang hak dan kewajiban saudara di lingkungan rumah. Slogannya yaitu gambar pertama, cinta anggota keluarga tidak akan pernah tidak. Itu ya gambarnya. Jadi slogannya Cinta anggota keluarga tidak akan pernah pudar. maksud dari gambar itu apa? Kaitan dengan gambarnya itu. Ya. Kaitan dengan gambarnya itu, di mana pada slogan mengatakan kita anggota keluarga. Nah, pada gambarnya terdapat gambar keluarga yang saling memberikan kasih sayang satu sama lain. Siapa saja yang ada di gambar itu? Ayah, ibu, dan anak. Oke. Karena itu adalah contoh dari salah satu hak lingkungan keluarga. Ya, slogan yang kedua. Gambar yang kedua, Rafael. Ya, apa ketawa, Rafael? Yang belakang kenapa ketawa? Miftah.
Apa yang lucu dari Rafael? Gambar kedua, slogannya, ayo jangan biarkan tumpukan sampah menumpuk, mari kita bersihkan bersama. Apa gambarnya di sini? Sebuah keluarga yang membersihkan lingkungan rumahnya. Oh, berarti di sini ini adalah kewajibannya. Gambar 1 adalah hak yang akan diperoleh setelah melaksanakan kewajiban pada gambar yang kedua. Kelompok 2. Oke, silakan duduk kembali. Assalamualaikum. Terima kasih. Yang lain, berikan tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5 dan 6, kelompok berapa yang udah selesai? 5 udah. Kelompok 5 dikit lagi. Kelompok 6. Kelompok 5. Gambar terakhir. Oke, silakan maju setelah penempelan gambar terakhir untuk kelompok 5. Yang penting nempel dulu. Kami ada masih. Kan beda-beda. Kan ini visual. Mereka kinestetik. Kinestetik itu banyak gerak. Dijelaskan dulu gambarnya baru dijawab. LKPD-nya mana? Apa saja yang tergambar dari puzzle itu? Ada berapa gambar di puzzle itu? Sebelas. Jelaskan dulu dari puzzle pertama ada gambar apa aja? Assalamualaikum dulu katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjelaskan jawabannya, jelaskan gambarnya dulu ya. Oke. Lanjut. Jelaskan gambarnya dulu apa saja yang tergambar di sini. Ini gambar apa? Ini gambar apa? Hani ya. Ya, ini aja. Yuk. Kok malu? Silakan jelaskan. Suaranya agak keras ya. Pramuka. Cepat ya, waktunya sedikit lagi. Puzzle pertama ada gambar orang yang mendapatkan haknya untuk mengambil ekstra kurikuler yang bisa untuk sekolah. Gambar yang kedua hak juga menyampaikan pendapat. Gambar yang ketiga juga hak mereka memilih apa yang ingin mereka ikuti Sesuai bakat. Gambar keempat juga hak Lebih cepat. Dijawab aja. Apa saja pertanyaannya tadi? Baca dulu pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Jawabannya? hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban, dan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan sebelum mendapatkan hak. Ya. Pertanyaan kedua? Berdasarkan gambar 1 dan 2, silakan menyebutkan kewajiban dan hak yang amal sholat dan rumah. Berdasarkan gambar 1 dan 2, apa saja?
lingkungan sekolah dan masyarakat. Sekolah dan masyarakat. Apa saja? Kewajiban di lingkungan sekolah, kewajiban di lingkungan sekolah yaitu menghormati dan menghargai. Hak di lingkungan sekolah mendapatkan fasilitas belajar, mendapatkan sesuai bakat dan minat kita. Kewajiban di lingkungan masyarakat. Siapa yang nulis itu yang baca ya? Cepat sedikit, waktunya sedikit lagi, bentar lagi istirahat nih waktunya Pelajaran dari penulisnya dan melakukan yang dibutuhkan Kita menjadi lebih baik. Oke, yang nomor 3 siapa yang nulis itu aja yang jawab? Jelaskan hal yang terjadi pada gambar 3 serta kewajiban yang harus Anda lakukan berkaitan dengan gambar 3. Pada gambar 3A terjadi perundungan terhadap siswa perempuan. Kewajiban kita adalah menuntut siswa yang menunduk dan melaporkannya agar tidak terjadi lagi. Sedangkan pada gambar 3B terjadinya pengabaian terhadap guru yang sedang mengajar di dalam kelas. Dan kewajiban kita adalah mendengarkan guru tersebut dan tidak mengabaikannya. Oke, sudah? Sudah? Berikan dulu tepuk tangan untuk kelompok 5. Silahkan balik ke belakang kelompok 5. Kelompok yang lainnya kita lanjutkan saja minggu depan karena waktunya tidak cukup. Sebelumnya berikan penghargaan untuk diri sendiri karena dari penjelasan yang diberikan tadi semua menurut Miss Ananda sudah memahami. Terus dari presentasinya juga sudah bagus. Tepuk tangan untuk diri sendiri dulu. Sebelum pembelajaran ditutup, Miss mau bertanya. Apa hal yang Ananda pahami dari materi hari ini? Siapa yang mau jawab? Oke, silakan Hani. Adalah sesuatu yang seharusnya diterima dan dinikmati oleh individu. Sedangkan kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh individu. Oke. Terus materi dalam contohnya, contoh hak peserta didik di sekolah yaitu melakukan suasana belajar yang tenang, menggunakan fasilitas sekolah, dan terus mengikuti organisasi atau ekstrakurikuler yang diinginkan. Sedangkan kewajiban seorang siswa di sekolah yaitu menghormati guru, merawat fasilitas sekolah dengan baik dan tidak merusaknya, melaksanakan tertib, dan membersihkan ruangan kelas. Ya. Selanjutnya, antara hak dan kewajiban apa yang harus didahulukan? Silakan, Alex. Kewajiban harus didahulukan daripada hak. Dengan melaksanakan kewajiban dengan baik, maka hak yang diterima akan meningkat. Oke, berarti kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu agar mendapatkan hak. Kita tidak boleh menuntut hak sebelum melaksanakan kewajiban. Dari jawaban teman-teman tadi ada yang dapat menyimpulkan dan dari penjelasan dan presentasi. Priscilla, silakan. Kesimpulannya, hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita sebagai warga negara. Kita tidak dapat menuntut hak saja tanpa menjalani kewajiban. Hak dan kewajiban saling melengkapi. Tanpa kewajiban, hak tidak akan dapat terwujud secara maksimal. Sebagai contoh, dalam konteks pendidikan, hak peserta didik untuk mendapatkan suasana belajar yang tenang dan nyaman hanya dapat dicapai jika melaksanakan kewajiban untuk menjaga kebersihan dan ketertiban di lingkungan sekolah. Oke, terus apa saja kewajiban yang ada di lingkungan sekolah? Silakan Amanda. Contoh. Ya, lanjut. Oke. Dalam menjaga kebersihan umum dan dalam keluarga, haknya mendapatkan kasih sayang dan perhatian
Kewajibannya menghormati orang tua dan mengatur pekerjaan. Kita harus melaksanakan hak terlebih dahulu. Haknya ada di lingkungan masyarakat, ada di lingkungan sekolah, ada di lingkungan keluarga. Di keluarga ada kewajiban nggak? Ada. Kewajiban di keluarga tuh bukan hanya kewajiban dari seorang anak saja. Orang tua juga memiliki kewajiban. Apa saja kewajiban orang tua? Menafkahi anaknya, memberikan pendidikan yang layak bagi anaknya. Itu adalah kewajiban dari orang tua. Jadi untuk mendapatkan hak, nanti anak akan mendapatkan hak berupa kasih sayang dan juga apalagi oke, izin. Oke, silakan. Apalagi hak selagi ini tuh, hak di sekolah. Selain peserta didik, guru juga memiliki hak. Apa saja hak dari seorang guru atau apa saja kewajiban seorang guru? Mengajar, itu adalah kewajiban seorang guru. Apalagi? Memberi, sama dengan tugas orang tua, memberikan kasih sayang kepada anaknya. Guru juga harus memberikan kasih sayang kepada peserta didik dengan tidak membedakan peserta didik. Apalagi? Apalagi? Memberikan pembelajaran bagi peserta didiknya. Terus memotivasi peserta didiknya agar semangat belajar. Mungkin di pelajaran terakhir, Lutfi. Oke. Terus di masyarakat masih banyak juga yang merupakan hak yang harus kita, kewajiban yang harus dilaksanakan. Apa saja kewajiban di masyarakat yang lainnya? Membayar pajak. Membayar pajak juga. Itu hak atau kewajiban? Kewajiban. Ya. Kewajiban membayar pajak. Terus nanti haknya apa dari pajak itu? Kita bisa mendapatkan bantuan sosial. Oke, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi Ananda diminta untuk membaca terlebih dahulu di rumah. Minggu depan akan kita jelaskan dan kita bahas kembali mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Atau ada yang belum paham terkait materi atau ingin bertanya terkait materi minggu depan? Ada? Materi minggu depan hak dan kewajiban dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Ada lagi? Oke, untuk mengakhiri agar Ananda bisa lebih fresh lagi, tidak membosankan, tidak merasa bosan. Sekarang diminta untuk tenang sebentar. Tarik nafas dalam untuk menghilangkan stres setelah pembelajaran. Kan dari tadi bosan belajar terus. Jadi sekarang menghilangkan stres terlebih dahulu. Biar nggak stres untuk pembelajaran selanjutnya. Sekarang tarik nafas dalam dulu.
Oke. Setelah ini belajar apa? Bahasa Indonesia. Berarti pembelajaran terakhir. Ya. Oke, silakan Lutfi pimpin doa penutup. Bersiap. Alhamdulillah. Oke, silakan dibalikkan kursi dan mejanya ke tempat masing-masing. Harus rapi dulu ya, sebelum ada yang istirahat harus rapi dulu ruangan kelasnya. Iya, yang tadi dibalikin kan Indi. Sudah dibalikin. Satu lem punya Nindi dari kelompok 5. Enggak, duduk dulu di tempat yang tadi, duduk dulu. Mejanya dibalikin dulu. Duduk rapi. Duduk yang rapi. Sudah? Duduk dulu. Yang belakang Amanda, Rafael. Amanda di sana aja, Amanda. Oke, sudah? Oke, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.